guys, perkenalkan nama saya Nanda Mega Amelia. Saya dari kelas 10 keperawatan. Di sini saya ingin membuat video bab 3, yaitu pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Tentang bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha yang ada dalam masyarakat hingga saat ini. Tonton sampai habis ya. Bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu dan Buddha yang masih ada pada saat ini. Ada beberapa bukti-bukti loh, seperti bukti seni bangunan, seni rupa, seni sastra, seni wayang, kepercayaan, pemerintah, kalender, dan filsafat. Yang pertama, seni bangunan. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap seni bangunan, terutama bangunan candi. Jika dilihat dari bentuknya, bangunan candi selalu bertingkat-tingkat yang terdiri atas kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Oleh karena itu, pada candi ditemukan unsur Indonesia dan unsur Hindu-Buddha. Yang kedua, seni rupa. Masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha berpengaruh terhadap perkembangan seni rupa di Indonesia. Contohnya, seni hias yang berupa relief pada dinding candi di Indonesia menunjukkan adanya kulturasi antara budaya Indonesia dan Hindu-Buddha. Hiasan relief pada candi biasanya merupakan suatu cerita yang berhubungan dengan agama. Yang ketiga, seni sastra. Pengaruh seni sastra India juga turut memberi corak dalam seni sastra Indonesia. Bahasa Sanskerta besar pengaruhnya terhadap sastra Indonesia. Prasasti di Indonesia seperti Kutai, Tarumanegara, dan prasasti di Jawa Tengah pada umumnya ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Keempat, seni wayang. Seni wayang yang sudah populer dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India. Namun, penampilan wujud tokoh dalam wayang tersebut adalah budaya Indonesia yang antara daerah satu dan lainnya berbeda. Yang kelima, sistem kepercayaan. Sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang dan juga kepercayaan terhadap benda-benda tertentu. Kepercayaan itu disebut animisme dan dinamisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadilah akulturasi. Sebagai contoh, dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap para dewa di candi, terlihat pula ada unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang keenam, sistem kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu dan Buddha turut berpengaruh dalam kebudayaan Indonesia, yaitu digunakannya kalender Saka di Indonesia. Juga ditemukan Candra Sangkala dalam usaha memperingati suatu peristiwa dengan tahun atau kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Kalender Saka merupakan kalender India yang digunakan di Indonesia. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talang Tuo. Adalah prasasti yang menjelaskan mengenai keberadaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang berangka tahun 606 Saka atau 686 Masehi. Selanjutnya, filsafat. Wujud akulturasi Indonesia dan Hindu-Buddha di bidang filsafat dapat ditemukan dalam cerita wayang. Isi cerita tersebut mengandung nilai filosofi, yaitu bahwa kebenaran dan kejujuran akan berakhir dengan kebahagiaan.
dan kemenangan. Sebaliknya, kesengsaraan dan kecurangan akan berakhir dengan kehancuran. Dan yang terakhir, pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh budaya Hindu-Buddha, pemerintah di Indonesia berlangsung secara demokratis, yaitu untuk menentukan seorang pemimpin atau kepala suku dilakukan melalui pemilihan. Setelah masuknya budaya Hindu-Buddha, dikenal sistem pemerintah kerajaan yang tidak lagi dipilih secara demokratis, tetapi secara turun-temurun. Namun, dalam perkembangannya, sifat pemerintahan demokratis tetap menampakkan kembali ciri khasnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.